Sepak bola sudah seperti agama di Brazil. Hal ini membuat negeri Samba melahirkan banyak pemain top yang tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk di benua Eropa. Sayangnya catatan ini dicoreng dengan banyaknya pemain top Brazil yang karirnya hancur. Simak ulasannya berikut ini. Alexandre Pato. Untuk mengawali ulasan ini ada mantan bintang AC Milan yakni Alexandre Pato. Pemain yang berposisi sebagai striker ini pernah begitu gemilang di skuad Rossoneri. Ketika masih berumur 17 tahun, Pato berhasil mencuri perhatian dunia dengan penampilan apiknya. Pato yang memperkuat timnas Brazil berhasil memecahkan rekor Pele sebagai pencetak gol yang termuda. Walaupun masih sangat muda, Pato juga meraih kesuksesan bersama klubnya yakni Internacional. Saat itu Pato membawa Internacional menjuarai Piala Dunia antar klub pada tahun 2006. Atas catatan yang luar biasa itu, Pato diboyong AC Milan pada tahun 2007 dengan harga 24 juta euro atau sekitar 413 miliar rupiah. Di musim perdananya, Pato tampil gacor dengan torehan 18 gol. Sayangnya fenomena Pato ini harus dihentikan oleh dirinya sendiri. Saat itu Pato dihadapkan dengan rangkaian cedera hamstring dan cedera paha. Cedera yang membuat performanya anjlok dan mulai dilupakan. Sampai pada tahun 2013 Pato menyerah dengan keadaan dan memutuskan untuk hengkang dari San Siro. Berikutnya Pato berusaha memperbaiki karirnya dengan perkuat sejumlah klub-klub yang lain. Mulai dari Corinthians, Sao Paulo, Chelsea, Villarreal sampai Tianjin Quanjin. Sayang nggak ada yang bisa mengembalikan Pato ke performa terbaiknya dan mengembalikan tahtanya di benua Eropa. Seandainya nggak bolak-balik ruang operasi, mungkin keadaannya akan berbeda. Sempat digadang-gadang sebagai calon pemain terbaik dunia, kini Alexandre Pato terdampar di klub MLS yakni Orlando City. Ronaldinho. Ronaldinho pernah jadi salah satu pemain terbaik dunia. Mengawali karirnya di Fluminense, Ronaldinho pernah memperkuat sejumlah klub raksasa termasuk AC Milan, Barcelona, dan Paris Saint-Germain. Di sepanjang karirnya, Ronaldinho juga sukses menggondol banyak trofi bergengsi, mulai dari trofi La Liga dan Liga Champions. Nggak cuma itu, Ronaldinho juga juarai trofi Piala Dunia bersama timnas Brazil. Siapa sangka pemenang penghargaan Ballon d'Or 2005 ini justru mengalami keterpurukan setelah gantung sepatu. Di masa pensiunnya, Ronaldinho terlibat dengan sejumlah masalah. Pada tahun 2019, Ronaldinho pernah bermasalah dengan menghindari pajak untuk 57 properti yang dimilikinya. Diketahui uang pajak Ronaldinho hampir mencapai 70 miliar rupiah. Ronaldo juga diharuskan membayar denda 33 miliar rupiah setelah terbukti membangun bangunan di daerah yang dilindungi. Mirisnya Ronaldinho nggak mampu bayar denda tersebut. Menurut laporan dari Sportskida, Ronaldinho nggak bisa bayar denda tersebut karena sudah jatuh miskin. Dia mengaku saldo rekeningnya cuma tersisa Rp95.000 saja. Tahun lalu Ronaldinho beserta saudaranya nekat ke Paraguay dengan menggunakan paspor yang palsu. Hal ini membuat Ronaldinho dan saudaranya ditahan di penjara setempat selama 1 bulan. Setelah dinyatakan bebas, ternyata Ronaldinho belum bisa menghirup udara segar begitu saja. Alasannya dia terjangkit virus COVID-19 dari dalam penjara dan harus diisolasi. Robinho. Robinho adalah pemain yang sangat bersinar di era 2000-an. Berkat penampilan apiknya di Santos FC, Robinho diboyong Real Madrid ke Santiago Bernabeu. 3 musim bersama El Real, Robinho berhasil tampil secara mengesankan. Hasilnya, Robinho menyumbangkan 2 trofi La Liga dan 1 trofi Supercopa Spanyol. Berikutnya, Robinho hengkang ke klub sultan asal Inggris yakni Manchester City. Robinho jadi salah satu pemain termahal di Inggris dengan nilai transfer sebesar 37,5 juta euro atau sekitar 654 miliar rupiah saat itu. Nggak cuma nilai transfer yang fantastis, gaji Robinho juga sama gilanya. The Citizen harus mengucurkan dana sebesar 184.000 euro atau sekitar 3 miliar rupiah per minggunya. Sayang harga yang mahal tersebut dibayar Robinho dengan performa yang gak memuaskan. Sempat pindah ke AC Milan, Robinho gagal mengembalikan ketajamannya. Hasilnya Robinho sempat berpindah ke klub asal China, Brazil, dan Turki. Karirnya berakhir di Santos dengan gaji 230 euro atau sekitar 4 juta rupiah saja per bulannya.
Karir Robinho semakin hancur setelah kasus pemerkosaan berkelompok yang dilakukannya pada tahun 2013 yang lalu. Saat itu Robinho masih berseragam AC Milan. Bersama rekannya yang bernama Ricardo Falco, Robinho memperkosa salah satu wanita asal Albania. Tindakan asusila tersebut terjadi di salah satu klub malam di kota Milan. Atas tindakan bejatnya tersebut, Robinho divonis 9 tahun penjara oleh pengadilan di kota Milan. Di sisi lain, Santos juga memutus kontraknya secara sepihak. Sebelumnya, Robinho juga pernah dituding memperkosa wanita di salah satu klub malam di kota Leeds. Robinho yang masih main di Manchester City dibebaskan setelah bayar uang jaminan. Adriano yang bertumbuh besar dan berkaki kidal pernah jadi idola para publik sepak bola di era 2000-an. Alasannya, Adriano punya tendangan mematikan dengan torehan gol yang melimpah. Karir terbaik Adriano berlangsung ketika dia memperkuat Inter Milan. Berseragam nerazzurri, Adriano sukses memenangkan 4 trofi Serie A, 2 trofi Coppa Italia, dan 3 trofi Supercoppa Italia. Sayangnya setelah hengkang dari GCP Meazza, karir Adriano seakan terjun bebas. Pemain yang tergabung dalam skuad juara Copa America 2004 ini mengalami berbagai masalah. Berat badannya naik secara drastis dan jauh dari kata proporsional. Selain itu, Adriano juga kecanduan berpesta minum minuman keras. Dua hal tersebut semakin mendorong Adriano ke jurang kegelapan. Ketika menjadi bintang, Adriano hidup serba mewah dengan fasilitas bintang 5 Eropa. Kini dia harus tinggal di pemukiman padat penduduk di Brazil yang bernama favela. Selain itu, kabarnya Adriano juga bergabung dengan kelompok gangster di Brazil bernama Comando Vermelho. Rumor ini sebenarnya juga masih belum bisa dibuktikan dengan jelas. Tapi pada tahun 2014 yang lalu, Adriano sempat didakwa pengadilan Brazil 15 tahun penjara. Saat itu Adriano ketangkapan sedang melakukan transaksi jual beli narkoba. Selain itu, Adriano juga hidup jauh dari lapangan hijau dan sorakan penonton dari tribun. Adriano lebih melekat dengan pesta malam, minum minuman beralkohol, dan penggunaan narkoba. Sebelum jatuh terlalu dalam pada tahun 2017 yang lalu, Adriano sempat berniat untuk kembali merumput. Adriano bahkan sempat melakukan latihan khusus agar performanya bisa kembali. Sayang, kabarnya Adriano menolak tawaran bergabung dari salah satu klub terbesar di Brazil, yakni Flamengo. Usut punya usut, pemain berkepala gundul ini sudah kehilangan gairah untuk bersepak bola. Itulah sejumlah pemain bintang asal Brazil yang mengalami kehancuran pada karirnya. Menjadi pemain di level terbaik memang hal yang sulit, tapi mempertahankannya tentu jauh lebih sulit lagi. Bagaimana pendapatmu? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ini.